Shalom, saudara, kita jumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, nafas hidup yang baru, kesempatan yang baru dan rahmat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya semua hal baru yang kami terima hari ini dapat kami tanggung jawabi dengan benar. Kami membutuhkan firman-Mu untuk memungkinkan kami melakukan semua ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami ya Roh Kudus. Amin. Tema renungan pagi ini adalah makin dewasa, makin rindu. Dengan pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 73 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, penulis Mazmur 73 adalah Bani Asaf. Siapakah dia? Dia adalah orang yang di masa mudanya sempat tergoda dan terpancing dengan kontrasnya kehidupan. Ia kaget dan heran karena orang-orang yang berbuat kejahatan hidup dalam ketenangan dan kesenangan, sementara orang yang berbuat baik hidup dalam kesulitan dan berbagai macam tekanan. Situasi ini membuat dirinya mempertanyakan kemahakuasaan dan keadilan Tuhan. Dan diam-diam ia berusaha mengendap-endap mencari tahu resep keberhasilan dan ketenangan dari orang-orang fasik. Namun sebelum ia terjungkal jatuh ke dalam tipu muslihat dosa dan kedagingan, Tuhan justru memberinya sebuah pemandangan yang memperlihatkan betapa orang fasik yang begitu nyaman hidupnya berakhir dalam sebuah kehancuran. Pengalaman yang mengejutkan yang sekaligus juga mencerahkan hatinya itu ditorehkannya dalam tulisannya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudaraku, jera dengan keadaan semacam itu secara perlahan tumbuh dalam hati Bani Asaf sebuah kerinduan yang besar akan Tuhan, dan bukan lagi pada kerinduan akan kesuksesan material sebagaimana yang dikejarnya selama ini. Ia merasakan di usianya yang terus bertambah bahwa kenikmatan hidup sesungguhnya ada dalam sebuah persekutuan yang akrab dengan Allah. Sehingga tidak heran bila ia dengan tegas mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan bila karena hal itu ia harus kehilangan hidup, ia tidak akan pernah menukar kerinduannya kepada Allah dengan hal yang lain, sehingga ia bertekad, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak sedikit orang masa kini mengalami kejenuhan dalam bersekutu dengan Tuhan, dan dengan diam-diam mencoba mencari penghiburan duniawi sebagai gantinya. Saya jadi teringat akan apa yang dikatakan seorang penulis buku rohani, Leonard Ravenhill. Dia mengatakan, hiburan duniawi adalah cara kegelapan mencoba untuk mengganti sukacita Allah dalam hidup kita. Semakin banyak Anda merasakan sukacita Allah, maka akan semakin sedikit Anda menginginkan hiburan duniawi. Rasanya sikap Bani Asaf sudah tepat untuk kita semua. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Yaitu kita tahu membedakan mana yang harusnya menjadi kerinduan hati yang paling terdalam bagi kebutuhan yang paling terdalam pula. Makin dewasa, kami makin merindukan Allah. Ya Allah, tidak ada yang paling kami ingin di bumi selain Engkau. Bila selama ini ada yang lain dan terlalu menyita hati kami, maka mulai hari ini kami ingin mengatakan hanya Engkau saja.
Dan ajarlah kami untuk tetap setia dengan keputusan kami ini. Ajar kami untuk membiarkan hati ini hanya terarah padamu semata. Demi Kristus yang sangat mengasihi kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati hari-hari saudara. Shalom.